Halo sob, mencari smartphone di bawah 1 juta kini tidaklah sulit karena pilihannya cukup banyak. Spesifikasi yang ditawarkan juga tidak main-main. Tak hanya mendukung jaringan 4G saja, tetapi desain yang kekinian, memori besar, kamera mumpuni, serta fitur-fitur yang canggih. Nah, kali ini Kedai Kopi akan membahas 7 smartphone di bawah 1 juta yang layak dibeli di tahun 2023. Oke, langsung aja kita mulai. Advan NASA Pro. Advan NASA Pro resmi meluncur di tahun 2022. Smartphone ini sangat cocok untuk anak muda, sebab dengan harga yang ramah di kantong, smartphone ini sudah mendukung berbagai aktivitas multimedia. Selain itu, smartphone ini juga bisa diandalkan untuk kebutuhan fotografi. Kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel yang mana tergolong cukup baik di kelas harganya. Layarnya pun sudah mendukung resolusi HD+. Fitur menarik lainnya yaitu fitur Face ID, salah satu fitur yang sangat berguna untuk memudahkan membuka kunci layar. Itel Vision 3. Salah satu produk Itel yang worth it dibeli di tahun ini adalah Itel Vision 3. Dengan harga di bawah 1 juta, smartphone ini bisa menjadi pilihan yang menarik di kelas harganya. Smartphone ini hadir dengan beberapa fitur yang kompetitif. Di antaranya tampilan layar yang oke, baterai tahan lama, dukungan sensor fingerprint, hingga fitur fast charging 18 watt. Sejauh ini fitur isi daya cepat cukup langka untuk smartphone dengan harga di bawah 1 juta. Advan NASA Plus. Advan NASA Plus sudah didukung speaker berteknologi kelas K Power Amplifier. Teknologi ini bisa menjadikan suara lebih jelas dan jernih. Secara kinerja, smartphone ini sudah dilengkapi dengan memori RAM 2GB dengan prosesor quad-core 1,4 GHz dan baterai sebesar 3000 mAh. Smartphone murah satu ini dibekali dengan fitur Face ID. Jadi sobat dapat secara instan membuka kunci layar smartphone. Mito Z1. Mito Z1 adalah smartphone terbaru yang dirilis oleh vendor lokal kenamaan. Smartphone ini mengusung layar sebesar 5 inci. Kualitas layarnya bisa dikatakan lumayan oke. Di sektor dapur pacu, smartphone ini ditenagai chipset quad-core 1,3 GHz dan dukungan RAM sebesar 3 GB serta memori internal 16 GB. Sementara di sektor kamera, smartphone ini dibekali lensa 8 megapiksel dan 5 megapiksel. Sudah terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan fotografi sobat. Itel A49. Itel merupakan salah satu brand smartphone yang seringkali meluncurkan produk berkualitas dengan harga murah. Salah satunya adalah Itel A49. Smartphone ini memiliki kualitas yang cukup baik, terlebih lagi untuk penggunaan sehari-hari, misalnya melakukan percakapan, multimedia, dan sebagainya. Resolusi layarnya juga sudah HD+, sehingga kegiatan menonton menjadi lebih menyenangkan. Tampilan layarnya juga cukup lebar yaitu berukuran 6,6 inci. Ditambah lagi bezelnya yang didesain tipis, sehingga dimensi layar terlihat lebih luas. Evercost M60. Smartphone selanjutnya yaitu Evercost M60. Smartphone ini memiliki layar full screen 5,7 inci berteknologi IPS Full HD. Dengan begitu tampilan layarnya tetap jelas meski dilihat dari berbagai sudut. Di sektor dapur pacu, M60 dibekali chipset quad-core 1,4 GHz dan memori RAM 2 GB serta ROM 16 GB. Smartphone ini dibekali kamera belakang 8 megapiksel plus dual kamera dan kamera depan beresolusi 5 megapiksel. Ada pula dukungan fitur lainnya seperti dukungan OTG, Face Unlock, Wi-Fi, dan Bluetooth. Daya baterainya juga lumayan besar berkapasitas 3000 mAh. Itel A27. Itel A27 merupakan smartphone entry level yang layak untuk dipinang. Desainnya cukup kompak dengan tampilan sederhana yang tidak muluk-muluk. Meski begitu, smartphone ini memiliki sektor keamanan yang cukup lengkap. Bahkan dilengkapi kamera AI di bagian belakang. Smartphone ini nyaman untuk digenggam dan dimasukkan ke kantong karena layarnya berukuran 6 inci saja. Smartphone ini dibekali RAM 1 GB dan internal storage 16 GB. Meski bukan kapasitas yang besar, smartphone ini masih cukup oke untuk mendukung pemakaian multitasking.
Nah, itulah tadi rekomendasi smartphone di bawah 1 juta yang layak dibeli di tahun 2023. Jika sobat berminat, silahkan cek kolom deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.